Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi di acara Dispen, diskusi seputar pendidikan. Bersama saya Komarudin. Kita akan membahas tentang mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. Halo semuanya, mengawali pembelajaran kita hari ini, kita memulai dari sejarah jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi sebenarnya mempunyai jejak yang panjang dalam sejarah pers Amerika. Beberapa tokohnya tercatat dalam literatur jurnalisme Amerika sebagai pionir pelaporan investigasi. Dengan berbagai kisah perjuangannya, mereka menetapkan pedoman pelaporan jurnalisme investigasi. Bahkan menggariskan ciri pemberitaan pers sebagai medium watchdog di khasanah jurnalisme. Istilah investigasi sendiri baru muncul pertama kali dari Nellie Bly ketika menjadi reporter di Pittsburgh Dispatch pada tahun 1890. Ia memulai gaya jurnalistik yang menandakan pengisahan seorang wartawan tentang orang-orang biasa. Pelaporan materi jurnalistik yang mengembangkan secara serial bagaimana kehidupan orang-orang kelas bawah di dalam kenyataannya sehari-hari. Bly sampai harus bekerja di sebuah pabrik di Pittsburgh untuk menyelidiki kehidupan buruh di bawah umur ataupun anak-anak yang dipekerjakan dalam kondisi yang buruk. Tahap-tahap jurnalisme investigasi. Dalam menjelaskan langkah-langkah kegiatan jurnalisme investigasi, nama Paul N. Williams adalah salah seorang penulis yang sering dikutip. Ia seorang wartawan investigasi dari Omaha, juga teoretisi di Ohio State University yang telah mengidealisasikan gambaran reportase investigasi secara lengkap melalui bukunya Investigative Reporting and Editing. Williams memberikan 11 langkah investigative reporting yang terdiri dari: pertama ada conception, kedua feasibility study, ketiga go no go decision, keempat, base building, kelima, planning, keenam, original research, ketujuh, revolution, kedelapan, filling the gaps, kesembilan, final evaluation, kesepuluh, rating and re-rating, 11, publication and follow-up stories. Perbedaan jurnalisme investigasi dengan jurnalisme lain. Salah satu ciri khas jurnalisme investigasi dibandingkan bentuk jurnalisme lainnya merupakan kemampuan menyampaikan persoalan secara komprehensif dan kontekstual, serta menyampaikan isi yang relevansi dan pengaruhnya sangat kuat dengan masyarakat. Munculnya beberapa berita investigasi bukan hadir begitu saja. Perjalanan panjang para wartawan, media-media, dan berita investigasi diawali oleh beberapa fase dan pengaruh kuat dalam kemunculannya. Salah satunya adalah pengaruh politik. Prinsip-prinsip dasar jurnalisme. Dari penelitian terhadap tugas dan pekerjaan para wartawan, Commit of Concerned Journalists menyimpulkan bahwa sekurang-kurangnya ada 9 inti prinsip jurnalisme yang harus dikembangkan. Pertama adalah kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Kedua, loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat. Ketiga, inti jurnalisme adalah disiplin untuk melakukan verifikasi. Keempat, para wartawan harus memiliki kebebasan dari sumber yang mereka liput. Kelima, wartawan harus mengemban tugas sebagai pemantau yang bebas terhadap kekuasaan. Keenam, jurnalisme harus menyediakan forum untuk kritik dan komentar publik. Ketujuh, jurnalisme harus berusaha membuat yang penting menjadi menarik dan relevan. Kedelapan, tanggung jawab yang didasarkan pada penugasan exigent responsibilities.
Kesembilan, yaitu tanggung jawab berdasarkan kontrak atau contractual responsibilities. Prinsip-prinsip dasar jurnalisme investigasi. Agar investigasi dapat dijalankan dengan baik, maka investigator harus memenuhi prinsip-prinsip investigasi report. Antara lain, yang pertama ada sistematis. Investigasi harus dilaksanakan secara berurutan dan dengan perencanaan yang matang. Dalam artian harus terstruktur sehingga tidak campur aduk. Kedua, logis. Dalam penggalian data dalam investigasi report itu harus benar-benar relevan dan tentu saja harus mampu dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, yaitu objektif. Investigasi reporting tidak boleh dilakukan dengan mementingkan suatu pihak tertentu. Yang salah tetaplah salah dan yang benar harus dibenarkan. Keempat, legal. Legal berarti diakui oleh hukum, diperbolehkan oleh negara dengan syarat tetap memperhatikan batasan-batasan hukum yang mengikatnya. Kelima, yaitu ilmiah. Investigasi harus dijalankan berdasarkan penelitian, proses yang panjang, tidak boleh mengada-ngada, harus benar-benar memperhatikan keadaan yang sebenar-benarnya. Keenam, yaitu efektif. Investigasi harus mampu menjalankan fungsinya secara utuh dan yang penting menimbulkan efek yang sangat baik. Ketujuh, yaitu jaringan atau networking. Investigasi sangat dibutuhkan yang namanya hubungan kerjasama antara jurnalis yang satu dengan yang lainnya. Bahkan menjalin kerjasama dengan jurnalis manapun, termasuk hubungan kerjasama antar negara. Kedelapan, yaitu kompeten. Investigasi wajib dijalankan oleh mereka yang memiliki kemampuan dari segi sumber daya manusia, keterampilan, dan pengalaman di bidangnya masing-masing. Kesembilan, yaitu kerahasiaan. Dalam penggalian investigasi tentu ada hal-hal yang harus dirahasiakan demi untuk menjaga privasi keluarga yang bersangkutan, selain daripada pelaku utama terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Kesepuluh atau yang terakhir yaitu independen. Investigasi dijalankan memang karena benar-benar hasil dari galian kita sendiri, tanpa melibatkan campur tangan pihak manapun itu.